Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dan para pemirsa Viral TV Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rahmat dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mencoba untuk sharing kepada teman-teman semuanya, yaitu terkait dengan perubahan pendaftaran P3K tahun 2021 yang telah diumumkan oleh Kemendikbud di pengumuman bernomor 4040-B-GT 0100-2021. Jadi kepada teman-teman semua yang belum subscribe, apabila baru bergabung di channel ini, segera tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share agar kita akan terus update dan teman-teman semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Viral TV. Terima kasih atas perhatiannya dan kita langsung masuk ke informasi yang berikut ini. Tentang perubahan pengumuman nomor 3768-B-GT 0100-2021 tentang seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Mempertimbangkan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 2796-B-GT 0006-2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang seleksi P3K guru tahun 2021. Dengan ini disampaikan perubahan pengumuman nomor 3768-B-GT 0100-2021 tentang seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021 sebagai berikut. Yang semula tertulis tata cara pendaftaran. Pelamar wajib mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli persyaratan meliputi A. Surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai Rp10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam. Dibuat pada tanggal pendaftaran. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman guru.pppk.kemdikbud.go.id. Nah, itu yang poin pertama adalah mewajibkan untuk membuat dan mengunggah surat pernyataan yang ditulis dengan komputer dan bermaterai 10.000 ya. Itu yang awalnya tertulis di peraturan PKN. Yang B, KTP elektronik eKTP asli atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Ini sama, tidak ada perubahan ya untuk mengenai KTP. Kemudian yang C, pas foto dengan latar belakang merah dengan ketentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak jelas dan tidak miring serta bukan swafoto. Kemudian yang D, ijazah dengan tentuan yang pertama sesuai dengan jabatan yang dilamar. 2, bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi. Yang E, sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Yang F, bagi penyandang disabilitas. Yang pertama, surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya. Yang kedua, menyampaikan tautan atau link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, atau pelamar mengunggah video singkat tersebut di YouTube atau Google Drive, Dropbox atau media penyimpanan lainnya. Pastikan bahwa tautan link video tersebut dapat diakses oleh panitia. Nah, ini yang semula tertulis ya teman-teman ya, yang ketika peraturan BKN itu awalnya ditulis. Kemudian selanjutnya telah diubah menjadi tata cara pendaftaran. Pelamar wajib mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli persyaratan meliputi
A. KTP elektronik iKTP asli atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Ini sama seperti poin di atas. Kemudian yang B, pas foto dengan latar belakang merah dengan tentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas dan tidak miring serta bukan swafoto. Yang C, ijazah dengan ketentuan. Yang pertama, sesuai dengan jabatan yang dilamar. Yang kedua, bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan ijazah dan surat keputusan penyertaan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi. Yang D, transkrip dengan ketentuan. Yang pertama, bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar. Yang kedua, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi. Yang E, sertifikat pendidik bagi yang memiliki. F, bagi penyandang disabilitas. Yang pertama, surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya. Yang kedua, menyampaikan tautan atau link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Pelamar mengunggah video singkat tersebut dalam YouTube, Google Drive, Dropbox, media penyimpanan lainnya. Pastikan bahwa tautan link video tersebut dapat diakses oleh panitia. Jadi teman-teman ya, di awal ketika ditulis peraturan tersebut, itu adalah melampirkan surat pernyataan yang disertai dengan materai 10.000 ya teman-teman ya. Nah, namun setelah disepakati bersama bahwa dibuat lebih sederhana lagi, lebih dipermudah agar teman-teman semuanya dan peserta tes P3K tidak terlalu repot dan susah untuk mempersiapkan file-file dan dokumen-dokumen yang penting untuk membuat dan mendaftar di P3K. Kemudian mengenai persyaratan KTP, kemudian pas foto, kemudian ijazah, transkrip dan sertifikat pendidik, dan bagi penyandang disabilitas itu tetap berlaku. Dan kepada peserta disabilitas itu diminta yang pertama adalah surat keterangan dari dokter, kemudian menyampaikan ataupun membuat sebuah link video yang artinya video tersebut diunggah ke Google Drive atau YouTube. Kemudian setelah mengunggah seluruh aktivitas dan kegiatan sehari-hari ketika mengajar di sekolah, ketika di rumah, ketika melakukan aktivitas, maka linknya itu disalin dan dilampirkan pada formulir pendaftaran. Kemudian kepada teman-teman semua yang masih mengalami kendala ketika mendaftar dan masih memiliki banyak sekali hambatan-hambatan atau mungkin ada kesalahan nick yang tidak terbaca ataupun yang sebagainya, silahkan menghubungi helpdesk yang tersedia di homepage atau halaman SSCASN. Karena dalam menu helpdesk tersebut kita bisa mengkontak panitia dan kita bisa menyampaikan uraian kita dalam bentuk teks tertulis, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ditanggapi oleh panitia. Jadi teman-teman semua mungkin itu saja untuk share dan info kita pada malam hari ini. Dan kepada teman-teman semua yang belum mendaftar, agar segera mendaftar di P3K, karena waktu penyelenggaraan mungkin tidak terlalu lama lagi, karena diinformasikan sementara adalah tanggal 21 Juli ya teman-teman ya, tahun 2021. Dan tidak usah terburu-buru, namun kepada teman-teman semua silahkan untuk cermati dan kemudian mengenai formasi juga silahkan berhati-hati dalam memilih formasi. Jangan sampai nanti mengalami kendala dan akhirnya menyesal gara-gara salah pilih formasi, akhirnya tidak lulus P3K. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi kita sampaikan kepada teman-teman semua, silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video update terbaru dari Pemviral TV Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.